Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan servis motor sambil riding santuy aja. Sambil kita bikin konten, soalnya nggak ada bahan juga ya. Seperti yang udah kita bilang kemarin, kita bakalan servis motor yang cukup lumayan banyak. Agak jeli guys. Malu motornya belum dipanasin jadi kurang enak. Ya, seperti yang udah kita sebut kemarin bahwa kita bakalan servis cukup lumayan besar, mulai dari sistem pengereman depan belakang, terus air radiator, terus servis CVT, sama oli mesin dan oli gear. Nah, kebetulan untuk oli mesinnya kita udah ada ya, dari Castelloop udah ada stok. Jadi ya biar sedikit lebih meminimalisir aja gitu. Takutnya kalau misalkan air radiatornya mahal berapa gitu, atau ada part-part CVT yang harus diganti, kan kita nggak perlu keluarin banyak uang lagi gitu. Makanya kita stok aja oli Castelloop. Untuk performanya sendiri saya juga nggak bisa ngebedain ya Castelloop sama oli Yamalube atau oli-oli lainnya yang pernah saya pakai kayak Eneos. Kayak sama aja. Nggak tahu apa yang bikin ngebedain gitu. Cuman yang katanya kalau Castelloop ada serat-serat gitu, itu yang bikin mesin lebih bagus, menghindari gesekan mesinnya lebih baik katanya. Terus dapat menguras kerak-kerak yang ada di mesin motor juga gitu. Makanya saya pilihnya Castelloop aja, brand lokal asal Indonesia. Seperti itu. Untuk bengkelnya sendiri ada di Jublegan, tepatnya namanya Zaki Motor. Jadi bengkelnya bengkel biasa sih, bukan bengkel gedean gitu. Tapi proses pengerjaannya bagus banget, rapih banget gitu. Dan harganya juga bisa dibilang murah sih dibanding bengkel-bengkel yang lain yang pernah saya rasakan gitu ya. Dulu saya pernah ganti oli di bengkel yang lain, itu harganya ada yang 70.000 Yamalube gitu ya. Yamalube Supermatic ada yang 70.000, ada yang 75. Di bengkel resmi dulu itu 77 sampai 80.000. Nah, di Pak Asep Zaki Motor ini dapat di harga 65.000 begitu. Jadi ya bisa dibilang irit, lebih murah dibanding bengkel-bengkel yang lain seperti itu. Dan memang bengkel itu juga langganan bos saya juga gitu. Jadi motor-motor Pentaris semuanya yang dipakai di servisnya di bengkel itu gitu. Seperti itu. Jadi emang rapih proses pengerjaannya sih yang saya rasakan. Dan cepat juga, bisa sambil kita lihat. Oh iya, sambil jalan kita sambil ngebahas part CVT apa aja sih yang udah saya ganti gitu, demi menghindari gredeg. Soalnya kan Yamaha New NMAX itu ya teman-teman juga tahu sendiri lah, kalau Yamaha New NMAX itu salah satu motor dengan gredeg abadinya itu. Yang nggak pernah hilang gitu si gredegnya itu. Dulu pernah saya pakai part-part ori itu per sebulan sekali servis CVT, soalnya gredeg banget. Belum hanya baru seminggu, baru 2 minggu, baru 5 hari udah gredeg lagi gitu. Jadi gak nyaman banget kalau menurut saya dulu. Nah, makanya kita ganti part-partnya gitu, yang bikin gak gredeg. Bukan mengganti buat akselerasi sih, saya lebih mengutamakan ke menghindari gredegnya. Jadi ada part apa aja sih? Mulai dari per CVT, di sini saya menggunakan Xeon RC, per Sentry juga sama menggunakan Xeon RC. Mangkok gandanya di sini saya menggunakan mangkok ganda V2 Racing dari RPG. Terus ada lagi kampas ganda. Nah, kampas gandanya menggunakan kampas ganda NMAX Old yang kodenya 2DP. 4 part itu aja udah lebih dari cukup, sangat nyaman banget untuk saat ini gitu. Kondisi motornya, performanya lebih baik, terus konsumsi bahan bakar sama kayak standaran gitu. Terus motornya juga nggak terlalu gerung-gerung amat, dan ya mirip-mirip sama standaran, tapi lebih ke
menghilangkan gredegnya itu. Jadi saya nggak mengutamakan fungsi, lebih ke bukan mengutamakan performa, tapi lebih ke mengutamakan fungsi. Dan sejauh ini nyaman banget, udah 6 bulan lebih kita nggak pernah servis CVT lagi. Yang biasanya setiap servis CVT baru seminggu udah gredeg, sekarang udah 6 bulan lebih nggak ada gredeg sama sekali gitu. Nah, berhubung sekarang udah 6 bulan, waktunya kita servis CVT lagi. Kita lihat apakah ada part-part yang rusak, kayak roller yang udah peang, atau filter juga, filter CVT-nya apakah udah kotor, udah waktunya ganti. Ya kita ganti aja gitu. Makanya sekarang kita mau pengecekan berkala seperti itu. Di motor ini nggak ada part modif apapun ya, nggak ada part-part modifan sama sekali. Mulai dari tempelan stiker pun nggak ada gitu. Paling tambahan ini mounting HP aja, selebihnya nggak ada. Oke, sekarang hari Senin tanggal 28 jam setengah 1. Suasana Pangalengan seperti ini ya. Kalau kemarin hari Minggu rame banget jalan sini. Sekarang hari Senin aman sih. Terus bukan waktunya jam kerja, jadi sedikit lebih lowong jalannya. Kalau jam-jam sibuk kan mulai dari sore hari yang pulang sekolah, atau pagi hari yang berangkat sekolah dan berangkat kerja. Oke, kita sen kanan masuk bundaran. Tekan sen. Belakang aman. Nah, ini jalan yang udah dicor guys. Memang jalannya bagus. Udah jalan 3 bulan kalau nggak salah, dari mulai bundaran Pangalengan sampai ke Maageng. Untuk saat ini baru sampai sana, dan ke sana masih proses pengecoran, jadi baru sebelah aja, nggak rata seperti ini, belum beres rata seperti ini. Makanya kalau yang jalan ke arah Nimo, khususnya mobil-mobil besar ya, kayak bis-bis pariwisata, itu dialih fungsikan jalannya ke via Kawitan belok kiri. Jadi gak tahu masuk, gak tahu enggak jalan sana juga, soalnya saya kurang tahu guys. Kalau jalan sini memang gak bisa masuk, apalagi pas di tikungan Paledrom yang arah ke Dangdernya gitu, yang arah ke Sukamenaknya. Itu kan tinggi sebelah jalannya, terus tikungannya tajam, otomatis buat mobil-mobil besar gak bisa ngambil haluan gitu. Jadi nggak bisa masuk untuk saat ini. Tuh jalannya udah baik banget, meskipun sedikit agak bumpy ya, karena memang ciri khas jalan coran seperti ini guys. Agak bumpy. Nah, kalau buat bengkel ganti ban yang menggunakan mesin press, bagusnya di sana guys. Jadi kita juga bisa bawa ban sendiri kalau nggak salah ya, dengan jasa pasangnya 30.000. Jadi bisa masangnya aja di sana. Ataupun pengen beli sama bannya murah, saya juga ini NMAX New yang belakang ukuran berapa ya, lupa lagi, pokoknya nanti disertain di bawah. Itu dapat harga di 360 T plus biaya masang. Jadi si harga bannya itu 340, biaya masang 20.000, jadi 360. Nah, jalannya masih seperti ini, masih sebelah sampai ke Maageng sana. Kalau jalannya udah beresnya baru sampai belakang tadi. Di sini tuh sering macet karena ada mobil-mobil ini guys, yang bongkar muat ke toko. Jadi banyak banget lah, sering macet di sini karena mobilnya yang masuknya, memang parkirannya sedikit lebih sempit juga. Sekelas toko gedean kayak gini, parkirannya sempit gitu. Makanya sering macet di sini seperti itu. Oke, di depan kita sen kanan. Nah, bengkelnya di sebelah sini guys, di samping toko jasa ibu. Tuh, bang. Jadi seperti ini kondisi bengkelnya ya guys. Motor saya sebelah sana, yang kelihatan paling kotor banget karena memang belum di steam. Mungkin sekarang habis di bengkel, habis di servis, nah baru dicuci bersih biar enak semuanya gitu. Kondisi bengkelnya seperti ini.
kemudian oli gear. Mohon maaf ya kalau misalkan agak berisik, soalnya ini kan di pinggir jalan di bengkel, banyak angin juga. Pergantian oli gear sama ngebersihin bagian dalam CVT. Oli mesin barusan udah masuk menggunakan kas teluk warna merah. Proses pemasangan filternya kita ganti. Oke guys, jadi sekarang kita ada di tempat steam. Mohon maaf ya, barusan pulang dari bengkel nggak ke record, jadi kita langsung berangkat ke tempat steam motor. Jadi motornya seperti ini, kotor banget. Dan total biaya perbaikannya barusan 130.000 di luar biaya oli mesinnya. Filter udara 55.000, oli gear 25.000 plus servis 50.000. Itu termasuk jasa bersih semuanya lah. Udah siap pakai dan nyaman lagi nih motor. Tinggal di steam. Tuh guys, udah dicuci motor kita, tinggal nunggu beres kita pulang sambil ngerasain sensasinya setelah versi VT-nya. Tadi itu versi VT-nya katanya harus dikerasin ya. Jadi setelah versi VT-nya dikerasin seperti apa rasanya? Kita coba aja nanti guys. Widih. Ayo nyapanya nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah ya. Spion aman, tengok kiri kanan aman, sen kanan. Motornya kencang guys. Oke, masuk. Bismillah. Wih, agak nahan sih, soalnya pernya diberatin, per CVT-nya, tapi nggak segerung yang dulu pernah saya pakai per 1500-an, nggak segerung itu sih. Lebih ke nyaman sih, nyaman, jujur nyaman banget. Mirip kayak standaran tapi RPM-nya main di akselerasinya lebih enteng aja gitu. Duh, aman. Duh, udah agak mendung ini, takutnya hujan guys. Mudah-mudahan enggak ya. Kita pulang Pasar Pengalengan. Mungkin segitu dulu ya video yang dapat saya sampaikan. Yuk masuk. Semoga dapat menghibur teman-teman semuanya. Oke. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget ini.